Tempat kita ini jarak sekitar 500 meter lebih sedikit di bagian sana itu mas, perempuan mas. Oke. Yang dari tadi tuh mengode saya gitu ke sini gitu. Jadi saya agak gimana ya, agak sebagai tamu gitu kan di sini kan. Iya. Belum izin lebih dahulu gitu. Tahap kedua tuh yang agak cukup susah waktu saya belajar di puncak gunung waktu itu mas, di Merapi itu baru untuk sosok gitu. Tapi kalau dari dunia mistis ini sendiri, hai teman-teman semuanya, senang sekali nih kita kembali berjumpa di tim Podcast Pri. Dan kalau seperti biasa kita ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman yang memberikan inspirasi di bidangnya masing-masing di dunia yang terang. Kali ini kita spesial, sudah hadir bersama-sama dengan aku di sini di tim Podcast Pri. Ada teman-teman dari dunia mistis. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu. Walaupun mereka tuh pakai baju hitam-hitam tapi tetap semangat gitu ya. Kita hari ini spesial nih, sudah kedatangan teman-teman dari dunia mistis Kota Palangkaraya. Sudah ada hadir di sini, ada Mas Edo Kurniawan dan ada Mas Ahmad Sobari Oji, betul ya? Iya. Oke, karena kita udah kenal lama, udah berpuluh-puluh tahun Mas ya. Maunya. Gimana kabarnya Mas Oji? Mas Edo, maksud aku menguji konsentrasi. Mas Oji gimana kabarnya? Baik sekali. Baik. Hari ini spesial menjawab request dan tantangan dari teman-teman yang ada di rumah nih, untuk menghadirkan narasumber yang nanti akan memberikan kita informasi yang bersangkutan dengan dunia mistis gitu Mas. Kesibukan nih, hal-hal apa saja nih yang dilakukan di masa pandemi COVID-19? Mulai dari Mas Edo dulu nih. Selain di rumah aja gitu, ngapain nih memberikan informasi kepada teman-teman? Kalau kemarin sekitar pertengahan bulan puasa sempat kita membagikan masker, makasih mas. Membagikan masker ya? Iya. Itu secara pribadi atau secara ada ikut tim? Dunia mistis aja sih. Oh, dunia mistis. Ya. Wow. Selain itu, kalau Mas Oji kesibukannya? Kalau saya sih olahraga. Olahraga ya? Iya. Olahraga apa aja nih kalau boleh tahu nih Mas Oji? Iya. Olahraga apa aja nih Mas? Ya lari-lari ya, pakai masker itu keluar juga sih. Jadi jaga kesehatan ya sih. Menjaga kesehatan. Tetap ya? Tetap Harus menjaga kesehatan. Luar biasa. Hari ini kita akan berbincang-bincang karena sudah ada clue-nya, sudah diinformasikan dari awal. Mas Oji dan Mas Edo ini adalah merupakan salah satu yang ikut di perkumpulan ini ya, dunia mistis Kota Palangkaraya Mas ya. Iya. Bergabung sejak tahun 2019 kemarin. 2019 baru ya. Ini kelompok baru terbentuk atau sudah sekitar dari tahun-tahun sebelumnya? Dulu kita dari kelompok berbeda dan di sini kolaborasi gitu. Oke, aku paham. Jadi dulu punya kelompok masing-masing. Iya. Setelah mungkin mendapat mempertemukan beberapa tim dan alhasil bergabung menjadi satu gitu ya. Iya. Soalnya alasan dulu kita bergabung juga cukup unik sih mas. Jadi kan aku dari Jawa Tengah. Siap. Oji sendiri dari Kalimantan Tengah gitu. Nah, kita beda suku, beda provinsi gitu kan. Tapi katanya Oji gini, nggak apa-apa kita gabung aja bro gitu. Pancasila di sini gitu. Betul, NKRI, harga mati gitu ya. Nah kalau Mas Edo sendiri, Mas Edo ini asalnya dari mana nih? Saya dari Kota Blora, Jawa Tengah. Blora, Jawa Tengah. Kalau Mas Oji? Saya dari Palangkaraya juga. Dari Palangkaraya. Aku pikir Mas Oji ini dari luar ini ya, dari luar angkasa. Karena sedikit agak gue. Iya. Enggak bercanda. Nah, tapi aku nih sebenarnya selain aku ketawa-ketawa, aku agak sedikit ini juga nih, excited nih. Mau cerita-cerita dan mengupas hal-hal yang di dunia mistis. Karena di dalam kehidupan ini orang-orang tuh mempunyai prinsip berbeda-beda ya. Iya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah kalau seandainya dari sudut pandang teman-teman yang tergabung di dunia mistis Kota Palangkaraya dari Mas Edo sendiri nih, mengenai percaya atau tidak tuh sebenarnya apa nih tanggapannya untuk teman-teman yang ada di rumah? Kalau dulu 100% saya sebelumnya nggak percaya mas. Sama, nggak percaya sama kayak aku dulu. Iya. Setelah membuktikan dengan wujud yang asli tapi seperti padat tapi tembus pandang, baru waktu itu 1 minggu saya nggak berani keluar rumah mas. Asli tembus pandang, membuktikan sendiri. Sudah mulai panas nih. Aku udah mau banyak-banyak tanya dan nanti kita akan cerita-cerita pengalaman yang mungkin pernah itu kalau dari Mas Edo ya. Kalau dari Mas Oji nih Mas.
menanggapi orang yang percaya dengan tidak mengenai hal mistis, tanggapan dari Mas Oji itu seperti apa? Saya dulu juga nggak percaya sih. Mulai percaya pada kapan? Sejak tahun berapa? SD, SMP. SMP. Ya, Itu saya asal percaya mulai. hal-hal kayak gitu. Pengalaman apa aja nih yang dimulai dari ketika mengikuti dunia mistisnya kalau dari Mas Edo nih? Pengalaman yang paling berkesan gitu selama bergabung dengan teman-teman. Di sini itu dari 2019 itu ini mas, waktu saya sendiri masih hanya berdua dengan Oji saja itu mas. Siap. Itu kita aja ya di waktu di rumah kosong kemarin itu di daerah Bukit Hindu itu mas. Jadi kita maksa banget sebenarnya itu, karena sebelumnya itu hanya pernah melakukan sekali aja dan dilakukan lagi yang kedua kali di sini menggunakan boneka jalangkung. Oke, jadi Oke. Jadi pernah mencoba-coba ataupun mengikuti ritual yang sifatnya perantaranya boneka jalangkung gitu ya. Dan yang paling membuat Mas Oji tidak melupakan itu tuh apa pada saat itu? Yang sang penunggu marah kah atau seperti apa? Saya dari jam 9 dan itu dapatnya jam setengah 3 pagi. Kita berdua bukan nyali berdua gitu mas. Jadi tiba-tiba bukan ke arah bonekanya. Itu aku sama siapa itu dari belakang ada kayak sikap bola api langsung terbang gitu aja. Oke. Itu dicoba berdua aja gitu mas? Berdua aja. Dari jam setengah 9 malam sampai jam setengah 3 pagi. sampai jam setengah itu lama proses untuk menunggu ya? Iya. Oke. Jadi sampai baterai kamera kita habis juga waktu itu. Karena untuk pembuktian kan. Oke. Setelah itu yang terjadi ketika sudah setengah 3 ada beberapa juga Ada yang sebuah kayak bola api gitu ya, kurang lebih ukurannya segini sih mas. Tapi itu belum bisa bilang itu makhluk sejenis apa gitu, karena nggak mungkin juga di rumah kosong yang nggak ada listriknya tiba-tiba ada kayak konsleting listrik gitu berbentuk api terbang sekilas. Durasi 3 detik kalau nggak salah. 3 detik terus langsung hilang gitu ya. Reaksi pertama dari Mas Edo dan Mas Oji ketika hal itu terjadi? Teriak saya Teriak ya. di rumah lo. Memori handphone mati ya? Ya mati sudah. Udah mati ya. Kalau dari pengalaman yang sudah diceritakan ada satu memorable yang pasti kalau Mas Edo di daerah Jalan Kinibalu tadi ya. Iya. Tapi kalau seandainya Mas Oji di daerah asrama di Universitas Palangkaraya daerah di situ ya. Kalau dari dunia mistis ini sendiri nih Mas Edo, Iya. sebenarnya job desk ataupun hal-hal apa saja sih yang dilakukan kalau teman-teman lagi ngumpul gitu? Maksudnya nih kalian nih ngapain gitu? Jadi apa ya mas? Seperti silaturahmi seperti biasa sih mas. Siap. Sambil mencari tempat-tempat yang udah request dari teman-teman gitu untuk membuktikan keberadaan makhluknya itu beneran real atau enggak gitu. Kadang bahkan hampir 60% kita zong, 40% baru dapat. Jadi enggak mulus yang kita kira gitu. Oke, ini semakin seru nih ya. Jadi aku mau tanya-tanya lagi nih. Kalau untuk pada saat itu aku juga pernah nih ikut teman-teman dari tim Ruang Gelap dan juga tim dari Dunia Mistis tuh kolaborasi pada saat itu ya. Iya. Jadi ada beberapa hal juga yang terjadi baik itu di luar nalar dan juga di alam nalar. Ada beberapa hal yang menyebutkan kalau seandainya di dalam kehidupan ini itu adalah pilihan mas ya. Iya. Jadi kalau Anda mempercayai itu berarti silakan kamu percaya dan kamu akan menemuinya. Tapi kalau tidak percaya ya udah lupakan saja. Kurang lebih sih seperti itu. Iya. Kalau dari Mas Oji nih, aku ke Mas Oji dulu. Kalau Mas Oji nih bisa merasakan, bisa melihat atau seperti apa nih sebelum kita- Merasakan juga bisa, melihat juga bisa. Oke. Merasakan juga bisa, melihat juga bisa ya. Itu dimulai dari SMP tadi mas ya. SMP. Kalau untuk merasakan tuh sebenarnya rasa-rasa itu seperti apa? Kalau rasanya dulu tangan ini merinding sendiri ya. Oke. Padahal kita tidak cuek-cuek tuh kan, tiba-tiba berdiri, Berarti itu ada sesuatu. ada sesuatu. Oke. Nah kalau seandainya melihat nih mas, Kalau melihat tuh apakah setiap saat melihat atau ada waktu-waktu tertentu dan apa saja yang pernah dilihat? waktu tertentu, itu waktu saya ke WC juga pernah sering juga ke WC, ada sosok rambutnya panjang, cuman mukanya ditutupi rambut itu Itu di rumah atau di mana? di rumah saya ya. sendiri. Oke. Kalau dari Mas Oji nih mas? Sudah. Ya Mas Edo. Aku ke Mas Oji terus gitu ya. Kalau Mas Edo gimana nih mas? Kalau saya pribadi mas, Bisa kan melihat, merasa atau sebelumnya kan saya nggak bisa. Saya waktu itu belajar waktu di pondok pesantren. Jadi ada cara tersendiri dari kami gitu kan. Waktu saya coba itu kadang-kadang juga 50% bisa, kadang enggak gitu. Jadi
apa ya, saya memaksa diri saya untuk melihatnya gitu. Kalau dari energi sendiri sih, kebanyakan aura itu yang saya rasakan di Palangka ini selama bertemu dengan beberapa sosok itu di sini cukup netral gitu mas. Kebanyakan itu dengan warna ungu agak gelap sedikit sama hijau. Kalau dulu saya pernah ketemu itu merah, saya nggak berani karena itu bisa Membahayakan. dia tuh seperti kiriman atau santet gitu kalau merah. Oke. Kalau hitam itu, dan dari tadi di sini saya yang bikin agak berat karena jujur mas, ada di sebelah kiri tempat kita ini jarak sekitar 500 meter lebih sedikit di bagian sana itu mas, perempuan mas. Oke. Yang dari tadi tuh menggoda saya gitu ke sini gitu. Jadi saya agak gimana ya, agak sebagai tamu gitu kan di sini kan. Iya. Belum izin lebih dahulu gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu mas ya. Jadi kalau seandainya untuk yang bersangkutan di dunia bisnis ini, kalau dari penjelasan dari Mas Edo sendiri ada syarat-syarat seperti warna-warna tadi. Nah itu untuk merasakan itu pertama kali saya diajarkan merasakan pancaran aura itu, dan tahap kedua itu yang agak cukup susah waktu saya belajar di puncak gunung waktu itu mas, di Merapi itu ya, baru untuk sosok itu. Tapi kalau dari dunia mistis ini sendiri, di dalam pengalaman dari Mas Edo dan juga Mas Oji nih ya, adakah yang baik ataukah tidak baik, atau seperti apa cara kita mengetahui hal-hal itu selain warna tadi mas? Kalau secara pribadi, kalau aku adalah termasuk orang yang tidak terlalu peka untuk hal-hal itu. Aku tidak bisa merasakan, aku juga tidak bisa melihat, aku juga mungkin tidak peka untuk hal itu. Kalau cara supaya kita tahu ini tuh adalah baik dan tidak tuh kayak gimana sih sebenarnya mas? Kalau selama pengalaman saya sih mas, cara saya belajar dulu itu saya meditasi dulu mas, misalkan di lokasi ini ya, dari lokasi ini yang katanya orang itu memang ada, terus saya bukti makhluk itu nanti kurang baik gitu mas. Biasanya itu nanti timbul seperti asap sih mas di sekeliling saya gitu. Dan itu tapi saya itu pernah, mas Edo aja bisa lihat gitu? bukan, Jadi semua orang bisa lihat? orang awam juga. Tapi kemarin ada satu anak sekolahan di Palangkaraya ini mas, namanya tuh Joy, dan itu sampai sekarang dia kadang masih sering melihat sosok asap yang masih mengikuti dia gitu. Oke. Itu adalah sesuatu pertanda sebenarnya ya. Karena mereka sendiri ada yang sebenarnya itu bisa berteman sama kita, ada yang enggak gitu. Tergantung kebutuhan gitu ya. Iya. Oke, nah kalau seandainya kita berbicara mengenai hal-hal ini gitu mas ya, sebelum kita panjang lebar membahas mengenai tempat-tempat yang mungkin pernah didatangi dan apa aja yang ada di situ. Nah kalau dari Mas Edo sendiri nih, kita kan berbicara mengenai hal-hal yang ada di sekitar kita. Tadi kan ada disampaikan juga ada di daerah kita ada sesosok wanita yang mungkin rambutnya panjang dan sedang memberikan kode. Itu kenapa tuh? Ngapain tuh sebenarnya? Mau apa? Agak cukup berat. Memang bisa dijelaskan mungkin tersebut, sepengetahuan Mas Edo aja. Saya berkomunikasi itu waktu sekitar 4 bulan yang lalu waktu saya kesini mas. Pernah mampir di sini sebelumnya ya? Jadi diajak salah satu rekan dari DFV untuk belakang untuk meninjau lokasinya, dan waktu itu memang cukup berat bagi saya karena makhluk tersebut itu bukan makhluk yang seperti yang lain yang biasa gitu, karena memang singgah di sini dan bisa dibilang itu kayak bertanam di sini untuk menjaga lokasi ini gitu. Jadi bersifat positif. Bersifat positif. Memberikan kode kepada Mas Edo itu tujuannya supaya tadi tuh kalau tujuannya dari beliau sendiri saya kurang tahu, cuma tadi sekilas itu dari atas itu mas, sedikit menambahkan gitu, mungkin menunjukkan kalau dia itu ada masih di sini gitu ya. Oke. Siap. Berarti hal-hal seperti itu tidak bisa kita pungkiri dalam kehidupan kita Mas Edo dan Mas Oji. Oke, kalau seandainya kita berbicara mengenai lokasi, karena kan Mas Edo dan Mas Oji ini udah bertahun-tahun juga nih gabung di dunia mistis PKY ya. Iya. Kita akan berbicara mengenai dan memberikan informasi serta edukasi untuk teman-teman yang ada di rumah. Untuk daerah Kota Palangkaraya sendiri tuh yang pernah didatangin dan apa aja yang terdapat di situ tuh di mana, daerah mana, dan apa aja yang ada di situ, dan pengalaman apa yang pernah terjadi. Kalau aku sih ya stadion mininya yang dulu. Di situ aku pernah tertangkap kamera pocong sama kuntilanak. Itu di stadion lama. mini Universitas Palangkaraya.
Ya Allah, apaan itu? Putih amat mukanya. Ke muka pe donat yang gopean. Oke, yang dilakukan pada saat itu mengganggukan atau tidak? Kalau itu sih mengganggu sih, Yang dilakukan dari makhluk ini tuh ngapain gitu? mengusir. Oh, mereka tidak terima. Dan terima kita lihat. Alasan kira-kira menurut Mas Oji kenapa mereka tidak menerima kita? Apakah karena ada salah satu dari antara kita yang berniat jahat atau seperti apa? Itu sih auranya itu negatif ya, Oke. dari makhluknya itu. Oke. Itu salah satunya ada di daerah. Terus kalau dari Mas Oji nih, yang pernah didatangi dan apa aja yang ada di situ dan sampai memorable seperti yang sekarang? Kalau dari saya itu di Jembatan Kahyang Mas, yang paling menurut saya itu paling padat penghuninya. Banyak gitu ya, Itu sekitar sebelum tahun baru kemarin, 2019. 1 minggu sebelum tahun baru itu. Waktu itu kan masih belum ada corona ya kan Mas, jadi masih banyak orang rame. Dan waktu itu saya lagi santai aja gitu, lagi nongkrong, terus ada ketemu sama pol air. Dan itu sampai jam setengah 12 malam. Yang lihat itu justru pol air dulu Mas. Ada 4 pol air, yang lihat cuma 1, yang 3 nggak lihat. Terus saya penasaran juga kan, samperin gitu lihat. Loh, iya gitu ada wujud. Jadi kita lagi duduk di bawah itu Mas, lagi nongkrong di bawahnya. Jajan di bawah, dan di atas itu di jembatan itu ada perempuan. Baju putih, rambutnya terurai gitu, nggak terlalu panjang sih, cuma jalan. Tiba-tiba itu hilang dengan sendirinya gitu. Kayak gimana ya, jalannya itu sulit dijelaskan sih Mas, bukan kayak di TV editing gitu nggak sih, kayak kain gitu, tiba-tiba langsung ke atas. Itu yang lihat cuma aku sama dia itu, sama bapak kalau ada 5 menitan lah. Seminggu sebelum tahun baru di tahun 2020 ya. Kalau wajahnya sendiri itu kurang jelas Mas, cuma berasa banget di situ tuh. Setiap aku ke situ ya, agak merinding sedikit itu sekarang. Oke. Merinding karena mungkin Mas Edo dan Mas Oji bisa untuk merasakan hal itu ya. Jadi kalau mungkin bagi teman-teman kayak seperti aku yang kurang peka mungkin tidak terlalu merasakan hal-hal itu. Gitu. Ada keuntungan sendiri sih sebenarnya. Tapi secara pribadi kalau aku sih percaya, hanya saja aku tidak terlalu peka untuk merasakan hal-hal itu. Lagi ke Mas Oji nih. Lain itu di mana lagi nih Mas? Kalau aku sih ya, Pengalaman dan yang pernah melihat. di Diogos 14 ya, di hutan itu Oh jadi pernah ke daerah situ? pernah juga. Kalau itu sih ada hewan bermata satu. Itu hewannya itu bisa ngejar. Oke. Itu Oke, bisa ngejar ya. Jadi sejenis makhluk yang buas gitu ya. iya termasuk. Pada saat itu ketemu dan melakukan perlawanan atau seperti apa dengan hewan? Ya lari aja, kami sama tim tuh lari aja, nggak berani. Oke. Aku paham untuk hal itu. Baik. Pada saat itu ya, nah ke Mas Edo lagi nih. Selain itu kemana lagi nih Mas? Di mana ya Mas? Saya menambahkan ini cukup halus Mas. Itu waktu di masjid Diogos ini sih Mas, dekat sini aja. Oke, siap. Itu juga waktu saya sholat sih Mas, waktu siang gitu, setelah kerja gitu kan, istirahat dulu sambil sholat gitu kan. Itu siang Mas ya? Siang. Jadi waktu kan saya memang telat sholatnya. Jadi waktu itu masih ada 2 orang, saya dan satu lagi orang di belakang itu dari Grab sih. Dia lagi istirahat main HP gitu. Nah, sholat sendiri aja gitu. Mungkin hampir seperti yang pernah diceritakan orang gitu sih. Tapi ini agak berbeda sih gitu. Apa di sana Mas? Kalau yang di film-film kan ada yang ikutin itu sholat katanya itu. Tapi yang itu saya bukan Mas. Waktu saya sholat itu, setelah sholat, waktu duduk terakhir itu, durasi mungkin bisa dibilang 1 detik gitu. Sebelum sampai 1 detik gitu ya? Kayak ada yang lewat gitu. Bukannya saya ngelamun, bukan ngantuk gitu. Ada seperti kaki lewat aja di depan saya gitu. Kan saya fokusnya kan agak ke depan bawah sedikit gitu kan. Ada kaki gitu. Berasa sejuk banget gitu. Nah, itu pertama kali saya bisa dibilang mungkin bertemu dengan salah satu makhluk yang bersifatnya Positif gitu ya? sangat positif sekali, dan itu hanya ada di Palangkaraya. Soalnya di Jawa sih dulu nggak pernah sama sekali. Oke. Semakin dalam pembahasan kita sudah ada 4 tempat yang sudah kita berikan informasi tadi. Di mana tuh Mas? Lebih tepatnya? Tepatnya ya di Kerinci ya, di rumah kosong yang
apa itu yang bekas kafe itu. Nama jalannya apa ya? Bekas kafe yang huruf depannya V ya. Iya. Oke, siap. Pada saat itu menemui apa gitu? Kalau di situ sih menemu perempuan ya. Perempuan juga yang ditemukan. Kebanyakan perempuan sih. Kebanyakan. Iya, perempuan di situ. Terus ada juga sih kayak disisan ular. Bukan ular, bukan itu. Cuman itu ya kayak siluman gitulah. Soalnya waktu itu aku sama Ji pernah ngejebak mereka sih mas, iseng-iseng gitu kan. Waktu kita bikin boneka tuh Ji, Iya. jadi kita bikin jalangkung tuh ukurannya 2 kali lipatnya kita mas, mungkin tingginya sekitar 2 meter gitu dari. Oh, lebih besar dari kita. Iya. Jadi waktu itu ada videonya tapi langsung kabur Ji ya, Iya. sempat aku upload di WA gitu. Sengaja dihapus atau memang terhapus sendiri? Aku sendiri. Jadi hanya bertiga, saya, Oji sama istrinya Oji tuh. Kan itu malah videonya tuh ketangkep pas kita lagi nggak mencari dia gitu. Jadi pakai tripod, pakai HP aja gitu, gitar gitu, dan kita tuh lagi fokus ngebersihin ruangan itu mas. Nah itu jalangkungnya itu kepalanya tuh kayak gila mas. Nah gitu doang. Langsung rubuh gitu, brak. Nah begitu langsung kita kayak bukan pengen mencari tahu makhluknya apa gitu, kayak bingung. Tiba-tiba kondisi di situ kayak jadi ngap banget gitu, kayak nggak berudara sama sekali gitu. Karena aura dan pengaruh negatif itu tadi. Bisa jadi masalahnya apa ya, waktu itu pulang sampai rumah paginya baru saya lihat videonya tuh lihat lagi gitu 1 kali 2 kali 3 kali. Soalnya bergeraknya bukan pas sama badan gitu, kayak jadi kayak gini aja. Nah gitu aja. Seperti kayak memantau dan memberikan tanda bahwa tidak menyukai keberadaan dari Ya, teman-teman. karena kita maksa di situ. Kita pakai alat musik dari khas Kalimantan itu, kita bunyiin sedikit-sedikit gitu kan. Nah, itu waktu itu jam 12 ya, 12 malam ya. 12 malam sampai jam 1. Oke. Untuk hal-hal seperti itu butuh pengorbanan juga mas ya, waktu dan yang lainnya. Aku juga pernah ikut teman-teman dari dunia mistis dan dari tim Ruang Gelap. Pada saat itu teman-teman yang mengalami hal-hal yang sifatnya kerasukan atau manifestasi itu benar-benar sakit sih sebenarnya, tapi tidak berasa ya. Iya, Karena pada saat itu mungkin di alam di bawah sadar gitu ya. Tapi setelah itu mungkin yang dirasakan dari Mas Oji yang sering menjadi perantara nih, seluruh badan sakit pasti ya. Sakit pegal. Iya. Sempat di waktu itu kan berdarah 1 kali tuh mas, paginya langsung meriang dia. Tuh, karena memang tidak sadar untuk hal itu. Dari fisik yang kuat gitu. Kalau untuk hal-hal seperti itu nih dari Mas Edo atau Mas Oji, semua orang bisakah atau orang-orang tertentu nih? Untuk yang bisa. mempercayai biasanya itu bisa jadi mas. Bisa ya. Jadi dia bisa menjadi sarana yang gitu. ada rasa keinginan kuat gitu. Kadang ada orang yang ini mas, dua yang salah gitu. Yang pertama itu misalkan aku sama Oji, aku dengan cara selalu ingin mencari tahu, dan bisa jadi ada salah satu cara yang halusinasi. Itu kadang 2 faktor yang berbeda, tapi kadang dia tuh berasa lebih nyata gitu. Nah kalau yang real itu 5 orang lihat semua, tapi kalau halusinasi itu agak sedikit mirip sama indigo. Tapi hanya dia yang merasakan, tapi itu bersifat palsu gitu, nggak asli. Kalau asli itu misalkan kita belajar bertiga nih, mungkin bedanya selisih 1 bulan atau 3 bulan bisa lihat bareng-bareng gitu untuk buka indera ke-6 gitu. Oke, jadi itu ada trik-trik untuk belajar keingintahuan itu ya? Nah, itu saya belajarnya selama dari tahun 2013 sampai 2018 akhir. Oke. Itu baru bisa. Paham. Sekali. Berarti seandainya pun kalau memang aku ada keinginan, itu tidak masalah ya. Jadi aku bisa mempelajari untuk itu gitu mas ya. Oke. Jadi ini memberikan pengetahuan dan edukasi lagi untuk teman-teman yang ada di rumah, bahwa sebenarnya ilmu yang bersifat kebatinan dan spiritual itu bisa diasah ya. Bisa. Kalau seandainya kita punya kemauan untuk hal itu. Tapi kalau tidak ya nggak apa-apa gitu juga ya. Saya juga Sebenarnya pernah ada untung pengalaman atau enggak sih mas? Kalau kayak aku ini kan nggak bisa sama sekali, nggak apa-apa gitu ya. nggak apa-apa ya, tapi kalau saya pribadi yang udah terlanjur terjun di hal kayak gini tuh, kalau dulu senang gitu, sekarang berasa kurang senang. Karena apa? Mungkin jomblo itu bisa mengganggu jodoh bisa jadi mas. Soalnya aku dulu pernah salah jalan mas. Pernah sebenarnya dilarang gitu dari ustadku sendiri, jangan pernah main sama makhluk goib. Dan namanya bisa dibilang saya normal gitu, namanya laki-laki atau perempuan cantik ya kan. Dan itu saya pernah 1 kali bertemu dengan makhluk itu kan, di pohon, tapi bukan di sini mas, di Jawa itu di pohon beringin. Itu
katanya orang kan ada penghuninya kakek-kakek, tapi waktu saya samperin itu saya buktikan dengan ustadz saya itu ternyata perempuan. Dan itu saya nggak melihat apapun siangnya, tapi saya bilang gini, kalau memang kamu ada gitu ketemu saya di mimpi. Nah waktu di mimpi itu kan cuma kayak bayangan doang, bukan saya tuh mas. Oh itu wujudnya, jadi kayak badan semua tuh kaku, naik motor tiba-tiba tuh kayak oleng segini langsung nabrak aku mas. Jadi seperti terbawa ke alam tidak sadar ya? Iya tiba-tiba tuh nggak sadar, jadi tuh dari gas 50 ke 100 langsung gas pol gitu aja, langsung nabrak. Dan sampai sekarang bukannya masih ada gitu. Terus waktu di rumah sakit saya mimpi ketemu dia tuh, dikasih alamatnya tuh namanya Dukuh Mareng gitu doang, tapi saya cari di Google tuh nggak pernah ada. Iya, nggak tahu di mana itu. Dan sampai sekarang kadang masih mimpi dia gitu. Dan saya pernah hampir melamar perempuan tuh 3 kali gagal. Pasti ada halangan, pasti itu perempuannya yang mau saya nikahin itu katanya apa, mimpi dengan ketemu dengan perempuan yang aneh gitu loh katanya itu. Dan saya belum dapat solusinya sampai sekarang mas, karena saya mencoba ini loh apa, kayak berteman dengan mereka, tapi respon mereka ke saya tuh lain lagi gitu. Kayak mungkin lebih dari itu atau gimana gitu. Itu sisi negatifnya. Jadi saran saya untuk teman-teman yang nonton gitu kan, jangan sampai seperti saya gitu, jangan gitu. Lebih baik jangan dimulai gitu mas. Yeah. Kalau seandainya mungkin sudah tahu itu adalah hal-hal yang tidak baik, lebih stop langsung sampai di sini. Kalau langsung di sini mas. Kira-kira nih ya, kalau dari Mas Edo kan udah cerita sampai separah itu, udah pernah kecelakaan, bla bla yang lainnya. Kalau aku nih ngeliat Mas Oji ini beberapa kali tuh menjadi tempat sarana untuk manifestasi ya. Mengosongkan. Oke, jadi itu bisa ya. Bisa. Kalau saya kosong, pikiran kosong kan, terus ya harus gimana ya, relax dulu kita kan di alam bawah alam sadar kita itu aja. Otomatis makhluk itu langsung masuk aja. Oke. Karena itu juga perlu belajar dan harus ada keinginan dari dalam diri. Keinginan dari dalam hati. Nah kalau dari ini kita mau memberikan informasi dan juga aku sekaligus menjawab ke penasaranan aku. Sebenarnya pertemuan kita bertiga ini ada hal yang tidak menyenangkan kah atau seperti apa menurut Mas Edo dan Mas Oji, atau biasa saja kah? Di tempat ini lebih tepatnya. Mungkin kalau dari saya untuk menghargai di sini saya lebih tepatnya bilang berempat mas. Oke. Untuk menghargai beliau yang sudah lebih lama sehingga di sini daripada mungkin kita gitu kan. Soalnya Saya berlima. Kita nggak bisa ngomong orang lain karena cuma ada yang terlihat, cuma ada kita bertiga di sini. Aku mau coba nih, maksudnya boleh nih Mas Edo dan Mas Oji memberikan aku informasi. Aku datang ke sini sendiri atau seperti apa nih? Kita nggak usah membicarakan orang lain, kita objeknya kita aja nih. Kalau aku nih kayak gimana nih, dari rumah datang ke sini tadi masalah kah atau biasa saja? kalau udah secara langsung saya belum bisa coba gini mas. Satu aja mas. Satu aja ya. Satu aja sih mas. Ya. Baiklah. Jadi tidak ada masalah. Tapi Mas Oji kayak, Mas Edo kayak menghela napas panjang gitu. Jadi itu memang apa yang Ustadz dulu ajarkan dari untuk saya gitu. Jadi untuk apa merasakan energi yang di sekeliling masnya gitu. Ada nggak gitu energinya, berat nggak? Kalau ringan berarti netral, kalau berat ada gitu. Tapi saya nggak begitu bisa lihat bentuknya sih mas. Jadi merasakan kayak warna sama panas, kadar panasnya gitu aja. Oke. Warna apakah yang dilihat tadi mas? Orange. Orange ya. Itu menandakan adalah Itu dari diri mas sendiri sih, orang yang netral, baik gitu. oke, baiklah. Berarti apa yang orang baik ya? Tuh guru saya. Oke, aku senang banget nih bertemu dengan Mas Edo dan juga Mas Oji. Ada begitu banyak edukasi yang udah diberi tadi ya. Walaupun kita ngobrol sifatnya ini horor, tapi juga kita memberikan memberikan pesan, juga menyampaikan beberapa tempat. Tapi kalau seandainya untuk teman-teman nih, segmentasi yang nonton ini anak-anak muda nih. Kalau seandainya bagi teman-teman yang mungkin mencintai hal-hal yang sifatnya mistis, itu harusnya seperti apa? Mungkin jangan digunakan untuk hal yang tidak baik kali ya. Bisa jadi, karena ada salah satu yang belajar dari saya mas dan abah saya itu justru digunakan untuk mohon maaf nih mas, ada yang untuk menggunakan
main togel, ada tembus 1 kali, ada yang juga digunakan untuk memikat perempuan. Jadi kan nanti Untuk tidak baik gitu, Iya. akan tidak baik ujungnya gitu ya. Iya. Kalau dari Mas Oji sendiri. Ya sebaiknya sih jangan lah. Itu kan bisa membawa ya gimana ya, membawa ke tarik. Menyelesaikan. Soalnya itu kan makhluk kayak gitu. Kalau kita menyembah makhluk, mending kita menyembah Tuhan lah. Soalnya apa? Kita misalnya pesugihan itu kan Takutnya berembet ke orang lain orang gitu ya. lain. Jadi kalau seandainya mungkin teman-teman boleh saja percaya, Boleh. asal jangan sampai terlalu dalam gitu Terlalu ya. dalam. Karena yang paling penting itu yang untuk dipercaya dan itu adalah Tuhan. Lagi seperti itu ya. Iya. Baik, pesan apa lagi nih yang disampaikan dari Mas Edo dan juga Mas Oji kepada teman-teman yang menyaksikan tayangan video ini? Jadi sebenarnya aku agak sedikit gugup nih, tapi aku mencoba aja untuk membuat suasana jadi santai. Iya. Dah bang. Gitu, karena sudah Mas Edo bilang kita tadi juga datang ke sini dengan hal-hal yang positif, ingin berbagi ilmu, kita tidak ingin melakukan perselisihan dan segala macam, jadi kita aman sebenarnya ya. Iya, aman. Kalau seandainya mungkin bisa ditentang itu, kenapa nih kalau untuk kita, aku udah mulai nggak konsentrasi ini sebenarnya Mas. Karena semakin malam tuh semakin panas gitu ya. Nah, kenapa seandainya bisa menerima penolakan selain mungkin makhluk ini mengecek hati kita juga mungkin, atau seperti apa? Kira-kira kalau kita bertemu dengan sifatnya makhluk lain gitu dan mengalami penolakan itu sebenarnya kenapa sih? Kalau dari sudut pandang Mas Edo dan Mas Oji. Mungkin ini Mas, kalau bisa itu mungkin karena perbedaan benturan antara pancaran aura aja sih kita sih. Jadi kalau memang kita, contohnya Mas kan yang satu kan orange gitu kan. Orange itu kadang nggak semua orang punya. Kebanyakan itu warna hijau tua. Oke. Kalau hijau tua itu kan orangnya itu kan bisa dibilang tuh agak-agak baik, agak-agak buruk juga sedikit. 50-50 gitu ya, Kalau setengah-setengah. Masnya ini bisa dibilang dominan ke arah yang sisi kalem gitu, enak, enjoy. Jadi netral, terlalu netral gitu lah. Jadi makhluk yang mungkin kalau ingin mencoba menampakkan atau megang itu justru kayak ada sebuah proteksi benteng di Masnya sendiri gitu. Jadi kayak mental dengan sendirinya. Oke. Kecuali orang yang punya banyak pikiran yang sangat negatif. Oke. Jadi itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Iya. Oke, kalau dari Mas Oji nih Mas. Kalau saya dari aura penciuman aja. Kalau Jadi- dari saya sih, kalau yang aura penolakan itu dari bau busuk menyengat, kayak bau bangkai. Padahal tidak ada apa-apa di situ sebenarnya. Iya. Tapi kalau yang menerima itu bau wangi, Singkong, ada yang singkong bakar. singkong bakar gitu. Itu dulu kita syuting di daerah mana aja yang jadi seluruh pokoknya. Itu di bekas penitipan anak. Jadi itu aroma Oh, daerah kentang Jalan bakar. Baban. Baban ya. Kentang bakar, jadi semua nyium semua rata-rata di sini. Masyarakat. Itu adalah pertanda dari Wujud genderuwo besar tuh banyak di situ soalnya, dulu ada 5. Jadi mereka berkumpul di situ ya. Emang keluarga sih. Tapi kalau aku nih seperti yang sudah aku jelaskan tidak bisa melihat hal itu, tapi aku kayak pernah mendengar sih Mas, mendengar. Tapi nggak sering mendengar sih, dulu sih pernah. Jadi pada suatu ketika di zaman-zaman aku mungkin lagi sibuk-sibuk efek bekerja, ketika aku mau beristirahat gitu ya, mau tidur, sudah mulai mau menutup mata, aku tuh mendengar sesuatu yang kayak ribut gitu. Padahal itu mungkin sekitar jam 11:30 atau jam 12. Jadi pada saat aku mulai mau tidur, mulai mau menutupkan mata dan sudah mau pulas tidur, aku tuh seperti berada di pelabuhan gitu. Jadi banyak anak-anak yang main, jadi kayak ada orang-orang yang sedang beraktivitas. Itu Kalau dulu- itu sebenarnya tanda-tanda apa sih? Aku dulu pernah ngalamin waktu aku masih belajar Mas. Jadi itu kayak sebuah insting yang kuat. Jadi kalau kata satu dulu ada 2 orang yang bakal mengalami hal seperti itu. Yang pertama itu orang yang belajar untuk ingin mengetahui indera keenam, dan yang kedua itu dari Tuhan sih Mas, diberi daya peka yang kuat untuk merasakan aura di sekitar gitu. Jadi murni gitu. Oke. Terus jadi kayak gitu, hanya orang-orang tertentu juga sih Oke. yang hatinya putih bersih, Oke. bisa dibilang kayak gitu. Aku dulu sekitar pada tahun 2017 kalau nggak salah. Nah, jadi aku mengalami hal itu tuh sekitar berjalan 2 minggu. Nah, jadi setiap aku udah mau tidur malam, aku pasti mendengar agak sedikit banyak cakap orang, seperti ada anak-anak sedang main layangan, seperti berada di suatu pelabuhan gitu, ada suara kapal dan segala macam. Dan pada saat itu karena mungkin itu aja sih pengalaman yang pernah aku alami, karena memang seperti yang sudah aku bilang, aku
ketidakpastian kayak gitu, ngerasa berat gitu. Mungkin agak sering sih dulu itu sampai sekarang ya. Nggak tahu berapa kali, cuma saya pernah biarin aja gitu mas. Kan kalau kondisi kayak gitu kan kita teriak nggak bisa gitu kan. Itu entah itu memang kondisi berbeda atau memang mata saya lagi ini, tapi itu saya sadar sih. Soalnya waktu itu lihat jam itu jamnya gerak, jadi bukan mimpi gitu. Saya cubit sendiri itu berasa gitu. Jadi kayak di bagian kaki saya tuh kayak ada yang narik hitam gitu, bulu aja gitu. Tapi nggak ini, saya nggak bisa apa-apa gitu mas. Itu sadar melek gini saya mas. Tapi nggak bisa ngomong, nggak bisa melakukan perlawanan, nggak bisa berdiri gitu ya. Terus kulihat lagi gitu mas, nggak mungkin tikus gitu, soalnya tuh kecil besar gitu. Dan aku tuh sadar waktu aku paksain buat ngegerakin tangan gitu, dan di sebelah aku tuh ada adekku mas. Jadi ku gampar, asal gampar aja kena kepala dia. Waktu dia teriak langsung sadar semua, badanku jadi ringan lagi gitu. Yang tadi kayak tiba-tiba tuh kayak langsung lenyap ke bawah ranjang. Terus Berarti itu memberikan kode juga nih ke Mas Edo ya. Itu ngalamin itu waktu dulu itu pas tahun 2010 kalau nggak salah itu mas. Waktu siangnya saya ini sih mas, apa ya, main-main sama pocong sih mas. Ini Gimana tuh? waktu itu kan saya ikut perguruan bela diri menggunakan sabuk ikat pinggang dari kain mori itu. Jadi waktu itu kan saya sengaja sobek sedikit, terus saya kubur mas. Sebenarnya itu kan nggak boleh ya kan, untuk menguji ini aja sih, feeling sama insting aja gitu. Malah kayaknya ke rasa penasaran gitu juga mas ya. Soalnya tuh rasa penasaran tuh saya kuat banget gitu mas. Kalau nggak ada bukti beneran itu saya nggak bakal percaya gitu. Saya jadi dari tahun 2013 sampai sekarang ini, gimana caranya harus dapatkan wujud yang bener-bener tuh kayak keinginan saya gitu. Soalnya kan belum pernah dapat wujud yang padat seperti yang selama ini kita lihat di TV gitu kan. Hanya kayak tembus pandang. Saya paling mentok itu kayak lihat asap-asap gitu aja sih. Tapi menggumpal gini. Tapi itu adalah sebenarnya nggak semua orang bisa juga ya. Ada orang-orang tertentu kayak yang Mas Edo dan Mas Oji, karena memang udah ini ya. Kalau dari Mas Oji sendiri ketindihan pasti pernah ya? Pernah, sering. Sering ya. Kalau aku tuh pernah sih, cuman aku tuh karena dari kecil ketika aku menceritakan itu ke orang tuanya bilang itu karena kamu kecapean. Iya, gitu. ada yang bisa dibilang kayak gitu mas. Jadi karena kalau seandainya setiap ketindihan aku sih mikir positif aja. Berarti aku tadi habis olahraga, jadi mungkin kecapean dan segala macam. Gitu sih. Sebenarnya itu pertanda tidak baik kah atau seperti apa kalau ketindihan seperti itu menurut Mas Edo sama Mas Oji? Kalau secara ilmiah sih bisa dibilang ada unsur kecapean sama otot-otot di badan, bisa jadi sih mas. Tapi dari sisi keagamaan spiritual gitu ya? itu ada hubungannya juga sedikit gitu. Selama saya pelajari gitu kan, karena otot-otot kita tuh berasa kaku karena ada tekanan energi dari hal negatif yang mencoba ingin mengganggu kita gitu. Karena itu kan kita kayak berasa sadar tapi di luar kesadaran gitu ya kan. Jadi dua perasaan yang berbenturan berbeda gitu. Betul, tergantung dari cara kita untuk menanggapi hal itu mas ya. Baik, kalau Mas Oji sendiri? Kalau saya sih menanggapinya itu gimana ya? Itu sebagai dia kan ngajak main gitu aja. Lebih ke ini ya, berpikir positif aja gitu, di bawah santai aja gitu mas. Bawah santai aja. Gitu. Baik, nah itu dia beberapa hal yang sudah kita berikan informasi tadi untuk teman-teman semuanya dan pengalaman. Jadi hari ini spesial banget karena biasanya kalau seandainya kita di tim podcast Pri itu kan ngobrol bersama dengan teman-teman tuh di dalam ruangan. Ini hari ini spesial kita mendatangkan ini nih Mas Edo dan juga Mas Oji sudah hadir ke sini perwakilan dari teman-teman dari dunia mistis Palangkaraya. Mungkin boleh kasih salam nanti untuk teman-teman. Mungkin next time kalau seandainya pandemi ini berakhir kita akan kolaborasi, kita akan mungkin coba Ghost Hunter keluar gitu ya. Tapi kita nggak tahu kapan. Ya, semoga cepat berakhir. Betul. Nah, ini dia teman-teman, ini tayangan tim podcast Pri ini bukan hanya sifatnya menghibur saja, tapi juga kita memberikan edukasi dan juga cerita-cerita lain yang sifatnya mungkin memberikan pelajaran serta referensi untuk teman-teman semuanya. Jadi di dalam kehidupan ini ketika kita diberikan pilihan mas ya, tergantung dari cara kita menanggapi, ada yang baik ada yang buruk gitu. Jadi terserah nih teman-teman mau pilih yang mana gitu. Tapi alangkah baiknya sebelum kita menutup tim podcast kali ini bersama dengan teman-teman dari dunia mistis, boleh kasih closing statement dulu dari Mas Edo, dari Mas Oji, apa aja nih yang ingin disampaikan untuk teman-teman dan anak-anak muda yang ada di luar sana. Mulai dari Mas Edo dulu, silakan. Dari saya ya, untuk teman-teman semua yang menonton acara ini, saran saya untuk yang memang penasaran gitu,
kejar terus target kamu bisa lihat atau enggak gitu, sampai gimana keinginan kamu gitu. Tapi kalau nya setengah-setengah gitu, mending jangan, daripada nanti kayak salah satu teman saya gitu sampai sekarang diikuti Mas. Jadi dia tuh kayak iya enggak gitu. Karena penasaran gitu. Penasaran ya. tapi takut lihat bentuknya gitu. Jadi sampai sekarang dia diikutin terus gitu. Baik, itu dia tadi pesan-pesan yang sudah disampaikan dari Mas Edo dan juga Mas Oji di tim podcast Pri kali ini, dan kita akan bertemu lagi mungkin di tim podcast Pri selanjutnya. Saya Priyanto Rangkap dan Saya Edo Kurniawan. Ahmad Sabar Yoji. mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam dan sampai jumpa.